Halo, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berpikir jernih. Karena di dunia yang terlihat lurus, kenyataannya bergerak di banyak arah. Ada narasi resmi, ada fakta di balik layar, dan ada kepentingan yang saling berpotongan. Selamat datang di Paralel Lintas, tempat kita membedah peristiwa dunia dari jalur yang berbeda. Bukan untuk percaya, tapi untuk berpikir. Di banyak laporan ekonomi global, satu istilah kembali muncul dengan nada cemas, krisis utang. Bukan krisis yang datang tiba-tiba dengan ledakan besar, melainkan krisis yang merambat pelan, sunyi, namun sistematis. Utang negara berkembang terus membengkak, beban bunga naik, mata uang melemah, ruang fiskal menyempit. Namun krisis ini jarang menjadi berita utama. Tidak ada antrean bank panjang, tidak ada runtuhnya gedung perbankan. Yang ada adalah tekanan perlahan yang dirasakan rakyat dalam bentuk harga naik, layanan publik menurun, dan janji pembangunan yang tertunda. Pertanyaannya bukan lagi apakah krisis utang itu ada. Pertanyaannya adalah siapa yang akan jatuh lebih dulu. Utang bukan masalah ketika kondisinya normal. Utang pada dasarnya adalah alat. Negara meminjam untuk membangun infrastruktur, pendidikan, kesehatan, energi, semuanya sering dibiayai lewat utang. Dalam kondisi ekonomi stabil, utang bukan masalah besar. Selama pertumbuhan lebih tinggi dari bunga, selama mata uang relatif stabil, selama arus modal lancar. Masalah muncul ketika kondisi global berubah, dan dunia saat ini jauh dari kata normal. Dunia pasca krisis, suku bunga tinggi, dolar kuat. Krisis utang negara berkembang hari ini tidak bisa dilepaskan dari dua faktor utama, dolar AS yang kuat dan suku bunga global yang tinggi. Ketika inflasi melonjak beberapa tahun lalu, Bank Sentral negara maju menaikkan suku bunga agresif. Tujuannya domestik, menekan inflasi. Namun dampaknya global. Modal global kembali ke negara maju. Negara berkembang kehilangan arus dana. Nilai tukar melemah. Masalahnya, sebagian besar utang negara berkembang berdenominasi dolar. Ketika dolar menguat, cicilan utang otomatis membengkak, anggaran negara tertekan, dan risiko gagal bayar meningkat. Ini bukan kesalahan teknis, ini konsekuensi sistem keuangan global. Bunga naik, anggaran tercekik. Salah satu ciri krisis utang adalah pergeseran anggaran negara. Porsi belanja untuk pendidikan, kesehatan, subsidi, dan pembangunan sosial perlahan dipangkas. Bukan karena negara tidak peduli, melainkan karena bunga utang harus dibayar lebih dulu. Dalam banyak kasus, pembayaran bunga lebih diprioritaskan dibanding kebutuhan dasar rakyat. Inilah ironi utang negara. Keputusan finansial masa lalu menentukan ruang hidup masa kini. Siapa yang paling rentan? Tidak semua negara berkembang berada di posisi yang sama. Negara yang paling rentan biasanya memiliki cadangan devisa terbatas, ketergantungan impor tinggi, utang luar negeri besar, dan basis pajak lemah. Negara-negara ini sering berada di Afrika, Amerika Latin, dan sebagian Asia. Namun krisis tidak pernah berhenti di satu kawasan. Ketika satu negara jatuh, kepercayaan pasar menyebar. Investor tidak menunggu kepastian. Mereka menarik dana lebih cepat. Krisis menjadi menular. Krisis yang tidak terlihat, tapi terasa. Krisis utang jarang terlihat dramatis. Ia tidak datang dengan sirena, ia datang dengan kebijakan. Pajak dinaikkan, subsidi dikurangi, proyek ditunda, layanan publik dipersempit. Bagi rakyat, krisis terasa sebagai harga naik, bantuan berkurang, dan masa depan yang makin tidak pasti. Inilah sebabnya krisis utang sering disebut krisis sunyi. Namun dampaknya sangat nyata. Peran lembaga internasional penolong atau penjaga sistem. Ketika krisis utang memuncak, negara berkembang sering berhadapan dengan lembaga keuangan internasional. Bantuan datang, tapi hampir selalu disertai syarat. Penghematan anggaran, reformasi struktural, pengetatan fiskal. Secara teori, kebijakan ini bertujuan menyehatkan ekonomi. Namun dalam praktik, bebannya sering jatuh ke rakyat. Upah ditekan, layanan publik dikurangi, ketimpangan melebar. Negara diselamatkan di atas kertas, tapi masyarakat membayar harganya. Mengapa pola ini terus terulang?
Krisis utang bukan fenomena baru. Ia berulang setiap dekade. Masalahnya bukan sekedar kebijakan nasional, melainkan struktur sistem global. Negara berkembang meminjam dalam mata uang asing, bergantung pada arus modal global, dan memiliki ruang kebijakan terbatas. Ketika kondisi global berubah, mereka harus menyesuaikan, sering dengan cara yang menyakitkan. Sementara negara maju memiliki mata uang sendiri yang dominan dan bank sentral yang lebih fleksibel. Ini bukan kompetisi yang setara. Apa artinya bagi Indonesia? Indonesia sering disebut lebih tangguh. Cadangan devisa relatif kuat, hutang masih terkendali, struktur ekonomi lebih beragam. Namun Indonesia tidak kebal. Utang pemerintah tetap besar, ketergantungan impor energi dan pangan masih ada. Nilai tukar sensitif terhadap gejolak global. Setiap penguatan dolar, setiap kenaikan suku bunga global menyempitkan ruang kebijakan domestik. Indonesia harus menjaga keseimbangan antara stabilitas fiskal, pertumbuhan ekonomi, dan perlindungan sosial. Kesalahan kecil bisa berdampak besar. Utang dan politik, keputusan jangka pendek, dampak jangka panjang. Utang seringkali diputuskan secara politik, janji pembangunan, proyek besar, target pertumbuhan. Namun pembayaran utang melampaui masa jabatan. Rakyat hari ini membayar keputusan masa lalu yang tidak selalu mereka setujui. Inilah dimensi politik krisis utang yang jarang dibahas. Apa pilihan yang tersisa? Tidak ada solusi instan, namun beberapa prinsip penting muncul. Pengelolaan utang yang lebih hati-hati, diversifikasi sumber pembiayaan, penguatan basis pajak yang adil, dan perlindungan sosial yang tidak dikorbankan. Krisis utang bukan soal angka saja, melainkan soal pilihan moral. Siapa yang dilindungi dan siapa yang diminta berkorban. Penutup, catatan pinggir. Krisis utang negara berkembang bukan cerita tentang kegagalan satu negara. Ia adalah cerita tentang sistem global yang tidak netral. Ketika kondisi baik, modal mengalir deras. Ketika kondisi memburuk, resiko ditinggalkan. Negara berbicara tentang stabilitas. Pasar berbicara tentang kepercayaan. Rakyat berbicara tentang bertahan hidup. Dan seringkali, suara rakyat adalah yang paling jarang didengar. Ketika negara berbicara untung rugi, rakyat sering hanya dihitung sebagai angka.